الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بفضله تتنزل الرحمات. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan berselawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Kita lanjutkan kajian kita dalam pembahasan tentang fikih muamalah atau fikih ekonomi Islam, yang mana kita telah membahas beberapa hukum terkait dengan jual beli, dan kita lanjutkan pada jual beli yang sifatnya adalah perwakilan. Jadi dalam transaksi ini kita boleh secara langsung, boleh juga melalui perwakilan. Maka dalam muamalah dikenal istilah wakalah. Wakalah yaitu adalah transaksi yang barangkali tidak bisa dilakukan secara langsung oleh pihak yang bertransaksi, tapi diwakilkan kepada orang. Itulah yang disebut dengan wakalah atau perwakilan. Pertama, kalau kita lihat dari segi perwakilan ini sudah terjadi sejak zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam muamalah, Nabi terkadang menggunakan sistem perwakilan. Hal ini bisa kita lihat ketika misalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus sahabat untuk mengurus zakat di luar kota Madinah, karena Nabi berada di Madinah, beliau menjadi pemimpin umat Islam secara keseluruhan ketika itu, baik yang di Madinah maupun yang di luar Madinah. Beliau sebagai khalifatul muslimin. Maka termasuk di antara yang diurus Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah terkait dengan pengumpulan dan penyaluran zakat. Jadi memang pengumpulan dan penyaluran zakat ini diurus oleh negara, diurus oleh pemerintah. Jadi bukan tugas individu yang mengurusnya. Maka oleh karena itu, kalau di kita misalnya ada Basnas, ada tingkat pusat, ada tingkat provinsi, tingkat kota, tingkat kabupaten. Nah, ini mewakili daripada negara untuk memungut dan menyalurkan zakat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim sahabat untuk mengambil, memungut dan juga menyalurkan. Maka memungut dan menyalurkan zakat itu adalah tugas dari negara atau yang mendapatkan mandat atau yang disebut dengan amil. Maka oleh karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memandatkan kepada sahabat, mewakilkan. Inilah tadi perwakilannya. Jadi Nabi mewakilkan kepada sahabat untuk pergi ke daerah-daerah untuk mengambil zakat dan menyalurkannya. Mestinya Nabi yang melakukan itu.
Tapi karena Nabi tidak bisa mengurus secara keseluruhan, maka Nabi wakilkan kepada sahabat. Maka disinilah bentuk perwakilan itu disyariatkan. Jadi sejak zaman Nabi SAW sudah ada. Nabi memandatkan beberapa urusan kepada sahabat. Dan memang demikian, karena terkait dengan zakat Allah perintahkan untuk diambil. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah sebagian daripada harta umat Islam yang telah memenuhi kriteria, mencapai daripada syarat dan ketentuan bahwa di dalam harta itu sudah terkena kewajiban zakat, maka kata Allah, ambil. Dipaksa, harus diambil. Nah, ini maksudnya tuh dengan kuasa dia. Ambil. Jadi diperintahkan oleh Allah untuk memungutnya. Kata Allah, ambil sebagian. Itu maknanya adalah memungut zakat. Perintah dari Allah untuk mengambil zakat. Khudh min amwalihim shadaqatan, sebagai sedekah. Maksud sedekah di situ kata para ulama adalah zakat. Tapi itu kembali ke kita juga yang membayar zakat. Maka harta zakat itu kata Allah Subhanahu wa taala, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Maka sedekah zakat yang kita bayarkan itu akan menjadi pembersih. Dia akan menjadi penyuci harta kita dari tercampurnya sesuatu yang barangkali tidak baik. Dia penyuci terhadap jiwa kita, jiwa yang barangkali ketika memiliki harta, di situ bisa ada disertai dengan rasa angkuh dan sombong, maka diambil sebagian oleh Allah untuk mensucikan jiwa kita yang tadi merasa memiliki, merasa dia yang punya, maka disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sedekah zakat adalah mensucikan harta, mensucikan jiwa kita. Itu Nabi mewakilkan kepada sebagian sahabat. Maka disebutkan bahwa mewakilkan dalam urusan muamalah ini itu dibolehkan. Maka dalam jual beli juga Nabi SAW pernah juga mewakilkan kepada sahabat untuk melakukan transaksi jual beli. Maka dalam urusan muamalah boleh ada perwakilan. Jual beli kita tidak bisa langsung, maka kita mewakilkan kepada orang. Itu dibolehkan. Bahkan dalam urusan pernikahan juga boleh. Di walinya tidak bisa secara langsung menjadi wali, maka boleh diwakilkan perwaliannya dengan syarat dan ketentuan. Maka intinya bahwa akad perwakilan itu dibolehkan. Yang kedua, terkait dengan akad perwakilan ini, boleh tidak mengambil upah. Jadi kalau ada yang kita mandatkan, boleh tidak dia mengambil upah atau kita bayar upah untuk yang mewakilkan. Maka kata para ulama dibolehkan. Jadi kalau ada yang kita wakilkan, wakil kita, maka dia boleh mengambil upah. Boleh gratis, boleh juga pakai upah. Kalau bahasa akadnya perwakilan, wakalah, maka kalau dia pakai ujrah, pakai upah, namanya wakalatun bil ajr. Wakalah perwakilan yang pakai upah. Bapak Ibu hadirin hadirat muliakan Allah Subhanahu wa taala. Apakah semua urusan bisa diwakilkan? Dalam muamalah hampir semua urusan bisa diwakilkan. Tapi dalam urusan ibadah tidak semua bisa diwakilkan. Memang ada yang bisa diwakilkan, ada yang tidak bisa diwakilkan. Umrah bisa diwakilkan dengan syarat yang melaksanakan tadi itu sudah sakit parah atau sudah meninggal, atau dalam
beberapa aktivitas ibadah, seperti misalnya dia pergi umroh, lalu kemudian dia tidak bisa melaksanakan tawaf, maka boleh dia mewakilkan kepada orang untuk membantu dia. Nah, jadi untuk urusan ibadah ada yang boleh diwakilkan, ada yang tidak. Untuk urusan sholat tidak boleh diwakilkan. Jadi kalau untuk urusan sholat ini mau tidak mau kita yang terkena kewajiban harus melaksanakan. Karena sholat itu adalah pendidikan jasmani sekaligus pendidikan rohani. Maka sebanyak apapun uang orang, dia tidak bisa mengatakan tolong dong wakili saya untuk sholat, ini saya bayar sekian. Tidak bisa. Kenapa? Karena sholat adalah ibadah yang sifatnya fardu ain. Fardu ain ini adalah untuk individu, untuk pribadi, mendidik kita, mendidik jasmani kita, mendidik rohani kita. Maka dia tidak hanya sekedar ibadah yang sifatnya materi. Beda dengan muamalah. Kalau muamalah ini seperti zakat tadi bisa diwakilkan. Bayar zakat boleh diwakilkan. Tapi kalau untuk sholat tidak bisa diwakilkan. Puasa, ini mudah-mudahan kita semua insya Allah diberikan umur sampai di bulan Ramadan dengan sehat walafiat, diberikan taufik untuk berpuasa di dalamnya, sholat malam di dalamnya, memperbanyak ibadah, umur kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah puasa tidak bisa diwakilkan. Maka ibadah puasa harus dia yang berpuasa. Kalau dia tidak mampu karena sakit, maka dia boleh berbuka, harus diganti pada hari yang lain. Jadi tidak bisa dia wakilkan. Nah, maka dalam urusan ibadah tidak semua hal bisa diwakilkan, tapi ada yang bisa diwakilkan. Dalam urusan muamalah, segala sesuatu yang bisa kita lakukan secara langsung, maka boleh diwakilkan. Nah, memberikan perwakilan tadi boleh dengan upah, boleh juga dengan tidak pakai upah. Kalau kita baca Al-Quran, baca hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak transaksi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang juga menggunakan perwakilan. Tujuan perwakilan ini apa, Bapak Ibu? Adalah untuk memudahkan transaksi kita, sehingga kadang-kadang kita tidak bisa secara langsung, maka boleh diwakilkan kepada orang. Karena prinsipnya di dalam Islam itu adalah memudahkan di dalam urusan muamalah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ibadah kita menjadi berpahala, muamalah kita juga menjadi berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat. Terima kasih dan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.